Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Iya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Hapsan di channel Ruang Tutor ini. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA sederajat tahun ini. Nah, ini merupakan video yang ketiga pembahasan secara khusus tentang materi pokok bilangan real. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 19 ya. Nomor 19 ini kemarin kita sudah berikan sebagai oleh-oleh ya di video part 2 kemarin. Cuma karena ada beberapa kesalahan pengetikan dari soal tersebut, tetapi kita juga sudah memberikan pergantian soal di bagian komentar di video kedua ya. Nah, sekarang kita bahas ya soalnya. Nah, di sini jika P dan Q ini adalah merupakan bilangan real dan P bintang Q didefinisikan sebagai P bintang Q ini sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat, maka nilai dari dalam kurung ya 3 bintang 4 balas kurung bintang 3 adalah berapa? Jadi sebenarnya ini cukup mudah, tinggal mengikuti operasi yang didefinisikan seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya di sini. Berarti kalau misalkan ini sebagai P, ini sebagai Q-nya gitu ya. Jadi 3 bintang-bintang 4 sama dengan, berarti ini ya, 3 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Ini 3 kuadrat 9 ya, dikurangi 16, berarti dapatnya minus 7. Nah, sekarang berarti ini sebagai pengganti minus 7. Minus 7 bintang 3. Nah, berarti kita ikuti juga pola yang ini ya, polanya sama. Minus 7 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Minus 7 kuadrat ini 49. Dikurangi dengan 9. Ini dapatnya 40 ya. Jadi jawabannya Charlie, cinta tidak pernah salah. Oke, next nomor 20 ya. Silakan teman-teman coba pahami terlebih dahulu soalnya. Ya, nomor 20 ini, manakah di antara pernyataan berikut yang tidak selalu benar untuk setiap bilangan real X dan Y, teman-teman? Nah, kalau misalkan nomor 20 ini, ada beberapa sifat-sifat operasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Tetapi kalau misalkan sifat itu kita tidak hafal, berarti kita harus coba-coba. Misalkan yang bagian A ini, kita cek dulu ya, apakah X kuadrat ini lebih dari sama dengan 0. Misalkan kita mengambil X ini sama dengan minus 1. Kalau kita masukkan ke sini, berarti min 1 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Apakah betul seperti itu ya? Min 1 kuadrat kan 1. 1 ternyata lebih dari 0, berarti bisa memenuhi. Kita ambil lagi X sama dengan 0, kita masukkan 0 kuadrat lebih dari sama dengan 0. 0 kuadrat itu kan 0, dan ternyata di sini ada tanda sama dengannya, berarti 0 sama dengan 0 betul. Kemudian kita ambil X sama dengan 1. Ini masih opsi yang A yang kita uji ya kebenarannya. Ini 1 kuadrat lebih dari sama dengan 0. 1 kuadrat itu kan 1. 1 ternyata lebih dari 0. Berarti betul. Ternyata untuk X, setiap X ini bilangan real, X memenuhi X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Berarti ini betul. Gitu ya. Nah, dan ternyata memang ini sifat ya bahwa ternyata setiap bilangan itu kalau dikuadratkan itu pasti nilainya lebih dari 0. Sama dengan 0 kalau X-nya itu sama dengan 0 begitu. Nah, kemudian yang bagian B ini juga sifat sebenarnya. X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Ada lagi bentuk yang lainnya yaitu X kurang Y kuadrat. Ini sama saja dengan X kuadrat dikurang 2XY ditambah dengan Y kuadrat. X dan Y ini diganti berapapun bilangan real itu pasti memenuhi, pasti sama dengan bentuk yang di sini. Sama dengan ini, X dan Y-nya ini diganti berapapun, kalau kita masukkan di pangkat 2 kan, pasti hasilnya akan sama dengan yang bentuk yang sifat yang bagian kanan ini, teman-teman. Berarti ini betul ya. Kemudian yang bagian C. Sebenarnya bagian C ini juga sifat, tapi tidak apa-apa kita buktikan ya. Tadi ini bagian A pembuktiannya. Bagian C sekarang. Nah, coba kita ganti X-nya dengan negatif 1. Ya, berarti X-nya diganti min 1 ya. Ntar kita hapus dulu. Nah, misalkan kita ganti X sama dengan min 1, kita masukkan ke sini. Berarti akar dari X-nya min 1 kuadrat itu 1. Nah, apakah sama dengan nilai mutlak min 1? Ini kan nilai mutlak. Nilai mutlak itu sifatnya adalah mempositifkan bilangan yang negatif. Jadi kalau misalkan positif, ya sudah positif. Tapi kalau bilangan negatif kita masukkan ke sini, maka pasti positif hasilnya. Akar 1 itu kan 1. Nilai mutlak dari min 1 itu 1. Berarti 1 sama dengan 1, betul.
Apatah lagi kalau kita ganti X-nya dengan saat positif, ya pasti akan sama dengan yang di sini teman. Misalkan kita ganti X-nya 2, berarti akar dari 2 kuadrat itu kan 4. Apakah sama dengan nilai mutlak 2? Akar 4 itu kan 2. Ini nilai mutlak 2 adalah 2, berarti 2 sama dengan 2. Boleh juga kita ganti X-nya dengan 0. Berarti ini sama, ya. Kemudian yang bagian E. Bagian E ini pasti sama. Kenapa? Karena teman-teman kalau masih ingat sifat eksponen ya, kalau misalkan bilangan pokoknya sama, terus pangkatnya itu ditambah kalau perkalian. Jadi 3 tambah 2 itu 5. Ini sifat eksponen. Oke. Nah, kemudian yang bagian delta ini yang kita akan telusuri. Sepertinya bagian delta ini yang tidak selalu benar. Kalau misalkan kita ganti X-nya misalkan ya, kita ganti X-nya ini 4, Y-nya ini 0. Berarti jadinya ini 4 tambah 0 ya. 4 tambah 0 ini yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri maksud saya. Terus yang di sebelah kanan ini akar 4 ditambah dengan akar 0. 4 tambah 0 kan 4. Akarnya 4 itu 2. Akarnya 4 2. 2 ditambah dengan akarnya 0 itu kan 0. 2 tambah 0 berarti 2. Ini betul ya. Ini untuk sementara betul. Coba kita uji yang lain ya teman. Misalkan X-nya ini kita ambil 4. Atau misalkan 10. Ya 10 yang tinggi-tinggi sedikit. Y-nya ini kita ambil min 1. Apakah boleh minus? Boleh. Karena kan setiap bilangan real. Minus itu kan bilangan real juga. Jadinya akar dari X tambah Y di sini berarti 10 tambah min 1. Kalau 10 tambah min 1 itu 9. Sama dengan, apakah sama dengan akar 10 ditambah dengan akar min 1? Akar 9 kan 3. Akar 10 ini bilangan irasional ya. Ini sementara akar min 1 ini bilangan imajiner, tidak ada nilainya. Berarti tidak sama pastinya. Oke? Jadi bagian D ini tidak selalunya benar, teman. Ya, bisa diterima ya, sepakat ya. Oke, next nomor 21. Oh, tapi sebelumnya teman, ini kembali saya sampaikan ya. Ini saya mengajak teman-teman semua ke jalan yang benar ya, ke jalan yang lebih lurus lagi. Kita tawarkan privat online matematika, biayanya ini 150.000 per 1,5 jam. Ini boleh per orang atau boleh per kelompok dengan bayarannya yang sama. Kalau mau lebih murah ya, boleh ajak temannya berdua atau bertiga. Jadi seperti itu. Ceritanya kongsi-kongsi atau patungan begitu ya. Oke, next nomor 21. Coba dilihat dulu soalnya. Ya, jika A dan B ini merupakan bilangan real, A ini sama dengan 2 tambah akar 3 dan B adalah 2 kurang akar 3. Maka nilai dari A tambah B per B kurang A sama dengan berapa? Ini tinggal kita masukkan saja ya. A-nya di sini adalah 2 tambah akar 3 per 2 kurang akar 3 ditambah dengan 2 kurang akar 3 per 2 ditambah dengan akar 3. Ini kita menggunakan cara perkalian kupu-kupu ya. Caranya begini. Ini kita kalikan. Kemudian ini kita kali ke sini. Dan ini juga kita kali ke sini. Seperti itu. Jadinya begini. Coba kita pelan-pelan saja. 2 tambah akar 3 dikali 2 tambah akar 3 berarti 2 tambah akar 3. Wah, sebentar. Saya ganti cinta dulu. Oke, ini saya... Jangan sampai teman-teman kurang bisa melihat ya. Karena warnanya ini agak sedikit. Jadinya 2 tambah akar 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 kurang akar 3 pangkat 2. Karena ini dikalikan dengan yang sama. Kemudian yang di bawah ini tidak perlu kita jabarkan. Cukup yang sama saja dikalikan. Ingat kembali kalau misalkan ketemu bentuk A tambah B dikali A kurang B. Berarti yang dikalikan ini A dikali A. Kemudian B dikali B. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Selalu dikurang gitu ya. Jadinya 2 kali 2 ini 4. Dikurang dengan akar 3 dikali akar 3 itu 3. Ingat kembali kalau misalkan akar A dikali akar A berarti A. Nah, sekarang ini kita jabarkan yang di atas sini ya. Di sini kita tulis ya. 2 kuadrat ini 4 ditambah dengan 2 kali 2 4 dikali akar 3 berarti 4 akar 3 ditambah akar 3 kuadrat 3. Ya, tambah lagi 2 kuadrat ini 4 kemudian dikurang 2 kali 2 4 dikali min akar 3 berarti 4 akar 3. Ditambah dengan akar 3 kuadrat ini 3. Oke. Per 4 kurang 3 1 ya.
Nah, sekarang ada yang bisa dicoret mungkin, yang ini, 4 akar 3 dengan 4 akar 3 habis ya. Berarti 4 tambah 3 7, tambah 7 juga ya, karena 4 tambah 3 7 ini berarti 14/1 dapatnya 14 delta. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 21 ini. Next, nomor 22, silakan. Ya, nomor 22 ini maksudnya seperti ini, kita mencari bilangan M dengan N ini kalau kita kali hasilnya 28 dan kalau dibagi itu dapatnya 3. Kalau misalkan kita punya insting yang cukup kuat, maka langsung kita tebak jawabannya. M-nya ini 12, N-nya ini 4. 12 kali 4 itu kan 48. Terus kalau 12 dibagi 4 dapatnya 3, gitu ya. Nah, berarti M tambah N ini 12 tambah 4, 16. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan cara biasa, begitu. Kita menggunakan cara biasa ya. Berarti M per N ini, kita mulai dari sini. M per N sama dengan 3 atau M sama dengan 3N. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita masukkan ke sini. M-nya ini kita ganti dengan 3N. Jadinya 3N dikali dengan N ini sama dengan 48. 3N kali N ini kan tambah. Ya, berarti 3N kali ya, maksudnya 3N kuadrat sama dengan 48. Maaf. Jadi N kuadrat 48 dibagi 3 dapatnya 16. Berarti N-nya dapat pangkat 2 pindah ruas dari akar ya. Akar 16 ini 4. Nah, dapat N-nya 4. Berarti M-nya tinggal dimasukkan sini. 3 dikali 4 itu dapatnya 12. Jadi kita tambah 12 tambah 4, 16. Bisa ya? Next, nomor 23, silakan. Ya, nomor 23, sebuah bilangan real yang tidak diketahui ya. Katakanlah X ini kita misalkan, jika dikalikan dengan 4, berarti 4 dikali X, 4X, kemudian dikurangi 6. Ya, hasilnya sama dengan hasil dari bilangan itu dibagi 2, oke, kemudian lalu ditambah dengan 3. Maka bilangan tersebut adalah berapa? X-nya ini sama dengan berapa? Oke, ini dikerja biasa saja ya. Kalau misalkan mau langsung dihilangkan penyebutnya, boleh. Semuanya berarti dikali dengan 2. 4X dikali 2 ini 8X dikurang 6 kali 2, 12. Ini dikali 2 otomatis hilang penyebutnya, tinggal X ditambah dengan 3 kali 2, 6. Dikumpulkan yang sejenis ya, ini dipindahkan ke kiri, kemudian itu dipindahkan ke kanan. 8X dikurang X ini dapatnya 7X sama dengan ini 6 tambah 12, 18 ya. Jadi X-nya 18/7. Jawabannya Charlie. Oke, next nomor 24, silakan. Ya, jika X per Y sama dengan 2 dan Y per Z sama dengan 3, maka perbandingan X, Y, dan Z adalah berapa? Ini bisa disederhanakan, diselesaikan kalau misalkan sama variabelnya. Berarti harus kita samakan dulu variabelnya. Apakah semuanya dalam X atau semuanya dalam Y? Atau boleh juga semuanya dalam Z, seperti itu. Misalkan ini kita mulai dari sini ya. Ini kan X per Y sama dengan 2. Ini kan bisa diobok-obok jadi X sama dengan dikali ke atas jadinya Y dikali 2 berarti 2Y. Nah, sekarang ini Y per Z sama dengan 3. Ini bisa ditulis Y sama dengan Z dikali 3 berarti 3Z. Oke? Nah, sekarang coba dilihat ya. Y-nya ini kita masukkan ke sini ya teman-teman ya. Kita masukkan ke sini. Untuk yang di sini X sama dengan 2Y. Y-nya diganti dengan 3Z. Berarti dapatnya X ini sama dengan 6Z. Nah, sekarang sudah sama. Y-nya ini 3Z, X-nya ini 6Z. Z-nya tidak usah kita apa-apai ya, biarkan saja begitu. X-nya diganti 6Z banding, Y-nya diganti dengan 3Z banding Z. Seperti itu, oke? Nah, kemudian dibagi Z semuanya. Berarti tinggal 6 banding 3 banding Z dibagi Z 1. Berarti 631 ya. Bravo jawabannya.
Oke, jelas ya untuk nomor 24 ini? Next nomor 25, silakan. Ya, pilihan ganda kompleks. Pilih semua pernyataan yang benar tentang bilangan real. Nah, ini tidak bisa kita tebak-tebak kalau misalkan kita tidak membuktikan seperti itu ya, atau kita tidak memberikan contoh. Kecuali kalau ingatan kita atau pemahaman kita terhadap bilangan irasional ataupun bilangan irasional itu cukup mampu ya, cukup mapan, nah boleh langsung ditebak jawabannya ya. Nah, coba dilihat bilangan irasional dikalikan bilangan rasional itu selalu irasional. Coba kita berikan contoh. Katakanlah bilangan irasional itu akar 2 ya. Nah, kalau kita kalikan dengan bilangan rasional itu misalkan bilangannya 4. Berarti akar 2 dikali 4 ini 4 akar 2. Ini adalah bilangan irasional. Berarti benar ini ya. Nah, kemudian penjumlahan bilangan irasional dengan bilangan irasional selalu irasional. Kalau misalkan akar 3 ditambah dengan akar 2, akar 3 kan irasional. Akar 2 juga irasional. Kalau kita jumlahkan ini, maka hasilnya juga ini adalah irasional. Ini sementara benar. Tapi coba kalau misalkan bilangannya seperti ini, teman-teman. Misalkan, ya saya tulis di sini, akar 3. Ini masih pernyataan yang kedua ya. Akar 3 ini adalah bilangan irasional. Saya tambah dengan 3 dikurang akar 3. Ini juga adalah bilangan irasional. Gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, akar 3-nya kan habis. Akar 3 dengan bilangan akar 3 kan habis. Sisa 3. Nah, 3 ini adalah bilangan rasional. Berarti penjumlahan bilangan irasional dengan bilangan irasional tidak selalunya irasional ya. Berarti ini salah. Bagian ini, hasil kali dua bilangan irasional selalu irasional. Coba kita berikan contoh. Misalkan akar 2 dikali dengan akar 2. Hasilnya ini kan 2. Seperti yang kita berikan sifat yang tadi ya. Akar A dikali akar A itu A. Jadi kalau misalkan akar 2 dikali akar 2 itu ya 2. Ini adalah irasional. Kemudian ini juga irasional. Ternyata hasilnya adalah rasional. Berarti ini salah ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat. Bilangan real mencakup bilangan rasional dengan irasional. Ini betul ya bahwa bilangan real itu pernah kita jelaskan di video per 1 ya. Ataupun di seri pendalaman 1 itu kita bahas di situ bagaimana secara bilangan. Bahwa ternyata bilangan real itu mencakup dua, yaitu bilangan rasional dengan bilangan irasional. Oke, berarti yang benar ini pernyataan 1 dengan pernyataan keempat. Nomor 26 silakan. Ya, jika P ini sama dengan sepertiga tambah seperempat dibagi seperdua dikurang seperenam, maka nilai P adalah berapa? Ini boleh kita kerja masing-masing ya. Kita kerja satu-satu dulu. Sepertiga tambah seperempat. Berarti samakan penyebutnya pakai perkalian kupu-kupu. 3 dikali 4 ini 12. 1 kali 4, 4. Ditambah dengan 1 kali 3, 3. Berarti dapatnya ini 7 per 12. Kemudian yang satunya ini seperdua dikurang seperenam. Perkalian kupu-kupu juga. 2 kali 6 ini 12. 1 kali 6, 6. Dikurang 1 kali 2, 2. Berarti 6 kurang 2 adalah 4 per 12. Kita bagi. 7 per 12 dibagi dengan 4 per 12. Ini dicoret dapatnya 7 per 4. Bravo. Ya. Bisa ya teman-teman? Next lagi. Nomor 27. Silakan. Oke, ini saya jadikan oleh-oleh pertama ya. Ada 2 nomor oleh-oleh ya teman. Kemudian yang berikut ini oleh-oleh kedua. Nanti teman-teman coba diskusikan dulu ya dengan rekan-rekannya di kelas ataupun di sekolah ya. Dan kalau bisa agar videonya di-share ke rekan-rekannya. Kita akhiri untuk sementara dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.